Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah pembelajaran sastra. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan hakikat pembelajaran sastra. Baik, apa yang akan Anda bahas, yang perlu Anda pelajari pada hari ini adalah memahami sebenarnya pembelajaran sastra itu seperti apa. Baik, saya akan kenalkan dulu dengan sebuah kutipan yang menarik buat guru ya, buat calon guru. Silakan dipahami baik-baik. Begitu banyak guru yang terlanjur terjebak pada cara pembelajaran sastra yang agak menyesatkan. Lalu, mereka menularkannya pada murid-muridnya. Maka berantailah ketersesatan dalam pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra dan pemahaman terhadapnya berkutat pada teks yang diperlakukan sebagai artefak beku, kerontang, dan artifisial. Segala konsepsi tentang unsur intrinsik menjadi senjata pemungkas kekayaan sosiokultural yang mendekat dalam teks. Nah ini, kalau Anda pahami baik-baik dalam pembelajaran sastra, kasus inilah yang masih ada dan perlu diubah agar pembelajaran sastra itu bisa mencapai seperti tujuan pembelajaran sastra. Karena selama ini pembelajaran sastra hanya terpusat pada teks, umumnya dianggap teks ya harus dikuasai tadi unsur-unsurnya, padahal teks pun di dalamnya ada muatan sosial budaya, ada nilai-nilai yang bisa dipelajari dan bisa diketahui untuk membangun karakter pendidik. Baik, kita lanjutkan ya. Sebenarnya apa pengertian pembelajaran sastra? Kalau dilihat dari konsep, pembelajaran sastra itu sebuah proses pembelajaran yang kompleks dengan arah pembelajaran. Nah, bukan berarti berbeda karena ini adalah satu kesatuan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, tapi untuk materi sastra, intinya sebenarnya pembelajarannya tidak sama seperti hanya mengajarkan secara kebahasaan, karena ada unsur yang kompleks karena arahannya peserta didik diharapkan mampu menikmati cipta sastra, memahami sastra, hingga menghargai sastra. Ingat tiga kata kunci ini harus dikuasai ya. Nah, pembelajaran sastra arahnya adalah pembinaan apresiasi. Maka Anda sebagai calon guru sastra, sebagai calon guru bahasa Indonesia yang akan mengajarkan sastra, tentu Anda harus mampu membina apresiasi sastra siswa dalam proses pembelajaran dengan tujuan mendekatkan anak kepada sastra, berusaha menumbuhkan rasa peka dan cinta anak kepada sastra sebagai cipta seni. Nah, tentu ini harapannya akan bisa menimbulkan keseimbangan antara perkembangan kejiwaan anak sehingga membentuk kebulatan kepribadian. Dengan demikian, pembelajaran sastra bukanlah pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan ilmu saja. Ingat ya kata kuncinya ini, melainkan membantu peserta didik untuk menyeimbangkan keilmuan dia dengan mata pelajaran lain. Oke, jadi tujuan pembelajaran sastra itu apa? Sebenarnya sudah saya singgung di awal tadi. Ini saya kutip dari Saharwati, menyatakan pembelajaran sastra memiliki tujuan pokok sebagai pembina apresiasi sastra anak didik, yaitu membina agar peserta didik memiliki kesanggupan untuk memahami, menikmati, dan menghargai suatu cipta sastra. Gitu. Nah, hal lain yang disampaikan oleh Rene S. Dissik, ada 3 tingkatan dalam taksonomi efektif tentang tujuan pembelajaran sastra, yaitu penerimaan, pemberi respon, dan tingkat apresiasi. Maka memang apresiasi ini adalah salah satu tujuan yang paling tinggi ya, yang perlu dicapai oleh guru. Maka kita punya PR besar agar mampu mencapai pembelajaran sastra. Oke, oleh karena itu tujuan pembelajaran efektif diletakkan di bagian akhir setelah tujuan kognitif dan psikomotorik, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi terkait dengan pengajaran sastra ya. Jadi fungsi sastra dalam pembelajaran sastra. Nah, sastra dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap cara berpikir orang mengenai hidup, baik buruk, benar salah, dan cara hidupnya sendiri dan bangsanya. Nah, karena konsep sastra demikian, fungsi pembelajaran sastra ini adalah sebagai sarana belajar menemukan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial budaya dalam karya sastra yang diajarkan dengan situasi pembelajaran yang kondusif. Jadi, apa yang bisa kita lihat? Apa saja penyebab problematika pembelajaran sastra? Sebenarnya adalah fasilitas perpustakaan yang kurang memadai, biaya untuk pengadaan karya sastra, berlangganan majalah sastra yang tidak cukup, kurangnya buku bimbingan apresiasi sastra,
ketersediaan bunga rampai dan jenis karya yang lain, alokasi waktu pada kurikulum, dan kadar kemampuan dan kesanggupan para guru. Maka yang perlu kita siapkan sebagai calon seorang pendidik, Anda harus mampu menguasai konsep sastra yang pertama, kemudian mampu menciptakan strategi-strategi, metode-metode pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran sastra, sehingga tercapai apa yang diharapkan dalam pembelajaran sastra ini. Nah, untuk mengulas ini, ada nanti latihan yang akan kita kerjakan ya. Sebelum saya masuk kepada apa yang akan kita ulas terkait dengan lanjutan mempelajari hakikat pembelajaran sastra, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda seperti ini. Siapa bilang mendidik itu membuatmu miskin? Sesungguhnya, ketika kamu mendidik, setiap berkas sajak yang telah kamu suguhkan adalah tabungan jiwa yang akan selalu membuatmu merasa kaya. Jadi jangan pelit untuk berbagi, jangan pelit untuk menjadi guru yang kreatif di abad 21. Kenapa? Di abad ini tuntutan Anda menjadi guru yang memesona, atau Anda harus jadi guru yang canggih, Anda harus menjadi fasilitator, Anda harus siapkan. Nah ini, kalau kita berpikirnya negatif, kita anggap, aduh kok bikin capek, kok harus repot. Nah sebenarnya kita tidak akan membuat demikian kalau kita mengajar itu pakai hati. Apa yang kita sampaikan tentu akan memberikan kekayaan diri, kebahagiaan sendiri kepada Anda jika Anda lakukan dengan sepenuh hati. Seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan apa yang akan kita bahas. Sekarang silakan dibaca-baca referensi atau permasalahan, bisa bertanya kepada guru atau apa yang Anda alami saat praktik kemarin PLP1 ya, atau dalam aktivitas yang lain silakan mencari informasi. Yang pertama, kasus apakah yang Anda temui tentang pembelajaran sastra di sekolah saat ini? Silakan dicari kasus-kasus tentang pembelajaran sastra yang ditemukan. Seberapa penting pembelajaran sastra bagi perkembangan pengetahuan? Lalu apakah memisahkan pembelajaran sastra dengan mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi solusi yang tepat? Nah, kemudian apakah pembelajaran sastra mampu membentuk karakteristik siswa? Silakan jelaskan keempat pertanyaan ini dalam bentuk laporan hasil diskusi Anda dengan teman satu kelompok Anda. Nanti ini silakan diunggah di e-learning seperti itu ya. Silakan didiskusikan. Selanjutnya nanti kita akan melihat terkait dengan ilmu-ilmu sastra ya, keilmuan lain, teori lain dalam pembelajaran sastra. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.